Pengembaraan di rimba raya. Kaum Brahmana yang dulu bersama-sama Yudhistira di Indraprastha setia menyertai dalam pengasingannya di hutan, tidak mudah mengatur dan membiayai rombongan yang sangat besar itu. Resi Lomasya menasehati Yudhistira agar memperkecil rombongannya supaya pengembara lebih lancar, terutama ketika bersiar ke tempat-tempat suci di hutan. Atas saran tersebut, Yudhistira memberitahu pengikut-pengikutnya bahwa mereka yang tidak bisa menghadapi kesulitan dan mengikuti hanya karena pembela rasa sebaiknya kembali ke negeri Astina yang diperintah oleh Dhestarashtra, atau ke negeri Pancala yang diperintah oleh Raja Drupada. Selanjutnya Yudhistira menyerahkan sepenuhnya kepada para pengikutnya cara yang mereka anggap paling baik dan sesuai dengan kesanggupan mereka. Dalam pengembaraan dari satu tempat suci ke tempat suci lainnya di dalam hutan, Pandawa mendengar, melihat, dan mengalami berbagai keadaan dan situasi yang membuat mereka yakin bahwa masa depan mereka akan baik. Sebagai suri teladan, Resi Lomasya menceritakan kisah Resi Agastya kepada mereka. Pada suatu hari, Agastya melihat roh manusia berdiri terbalik, kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Karena anehnya, ia bertanya kepada makhluk itu dan dijawab bahwa makhluk itu adalah nenek moyangnya sendiri yang telah meninggal dunia. Ia mengalami nasib demikian karena keturunannya tidak mau kawin dan tidak punya anak yang wajib mengadakan upacara-upacara persembahyangan untuk roh nenek moyang. Mendengar hal itu, Agastya langsung memutuskan untuk kawin. Terkisahlah bahwa Raja Widarbha tidak punya anak. Raja itu kemudian memohon restu kepada Resi Agastya agar ia dikaruniai anak. Pada waktu memberikan restu, Agastya mengucapkan kutuk pastu, yaitu jika anak yang lahir perempuan, anak itu harus diserahkan kepadanya untuk dikawini. Ketika tiba waktunya, lahirlah seorang putri jelita yang kemudian diberi nama Dewi Lopamudra. Semakin dewasa, semakin sempurnalah kecantikannya. Dewi Lopamudra termasyhur di kalangan para kesatria, tapi tidak seorang pun berani mendekatinya karena takut pada Resi Agastya. Pada suatu hari, Resi Agastya datang ke istana Raja Widarbha untuk menagih janjinya, tetapi Raja Widarbha keberatan. Dia tidak mau menyerahkan putrinya yang cantik itu kepada resi tua yang hidup menyendiri di dalam hutan. Raja cemas kalau kutuk pastu sang resi akan menjadi kenyataan. Mengetahui kecemasan dan kesedihan orang tuanya, Dewi Lopamudra justru menyatakan keinginannya untuk kawin dengan resi itu. Setelah disepakati, perkawinan dilangsungkan sebagai mestinya. Sebelum memboyong istrinya ke hutan, Resi Agastya menyuruh Dewi Lopamudra melepas semua perhiasan dan mengganti pakaiannya yang mewah dan mahal. Istrinya harus bersedia hidup sederhana sesuai kebiasaan para resi yang tinggal dalam asrama di hutan. Dewi Lopamudra membagi-bagikan semua perhiasan dan pakaiannya kepada teman-teman dan para pelayannya. Kemudian mengenakan pakaian dari kulit kayu. Demikianlah Resi Agastya dan Dewi Lopamudra hidup bahagia di pertapaan di hutan Gangandharawa. Mereka saling mengasihi dan selalu
tampak mesra. Pada suatu hari, karena perasaan cintanya yang meluap-luap, Dewi Lopamudra tak bisa menahan perasaannya. Dia meminta kepada Resi Agastya agar sekali-kali mereka menikmati kemewahan. Aku ingin sekali kita tidur di tilam kerajaan yang empuk, mengenakan jubah indah dan memakai perhiasan seperti waktu aku di rumah orang tuaku. Agastya menjawab, aku tidak punya kekayaan apa-apa karena sekarang kita hidup di hutan sebagai peminta-minta. Lopamudra menyarankan agar Agastya menggunakan kekuatan gaib untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Tetapi Agastya tidak setuju karena kekayaan yang diperoleh dengan jalan demikian tidak akan kekal. Setelah berdebat lama, mereka sepakat untuk pergi meminta-minta kepada raja kaya dengan harapan kelak mereka bisa hidup enak. Mereka menghadap seorang raja yang terkenal kaya raya. Agastya berkata, "Tuan Raja, aku datang untuk memohon harta. Berikanlah aku yang dapat diberikan tanpa menyebabkan kekurangan atau kehilangan bagi orang lain." Raja itu memperlihatkan catatan pendapatan kerajaan kepada Agastya dan mempersilahkan sang resi mengambil apa yang diperlukannya dan kelebihan yang ada. Ternyata Resi Agastya tahu bahwa antara pendapat dan pengeluaran kerajaan itu tidak ada sisanya. Ia kemudian pergi meminta ke negeri lain. Ternyata negeri itu mengalami kekurangan karena rajanya mengeluarkan lebih banyak uang daripada jumlah pendapatannya dari upeti yang dipungut rakyatnya. Tanpa putus harapan, Agastya pergi ke negeri-negeri lain. Di sana ia menjumpai keadaan yang tidak banyak berbeda. Ia berkata pada dirinya sendiri, untuk mendapatkan sedekah dari seorang raja saja aku membuat rakyat harus memikul beban berat. Karena itu aku akan meminta di tempat lain dengan cara lain. Demikianlah Agastya banyak mengetahui keadaan keuangan sesuatu kerajaan. Ia menyimpulkan bahwa menurut pekerti luhur, seorang raja tidak boleh menarik upeti dari rakyatnya secara sewenang-wenang melebihi kebutuhan pengeluaran untuk kepentingan umum yang sebenarnya.